Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rahimakumullah. Doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati setiap saat daripada umur yang Dia telah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan setiap saat umur yang telah kita gunakan selama ini, ianya menjadi bekalan buat kita. Bila kita telah tiba masa untuk dipanggil olehnya kelak. Dan dipohonkan juga, mudah-mudahan setiap saat pada umur yang tersisa, yang masih baki, yang kita tidak ketahui berapa lama, Allah sentiasa pandu kita, bimbing kita, agar kita mendapatkan bekalan yang sebanyak-banyaknya daripada umur yang kita, masa yang kita gunakan. Alhamdulillah, jika sekiranya umur yang tersisa ini jauh berkualiti dan kita wajib usahakan untuk itu, berbanding umur-umur yang telah berlalu. Inilah nampaknya salah satu perkara yang sudah menjadi semestinya, sewajibnya untuk kita jadikan priority, afdaliyah, prioritas dalam kehidupan kita sekarang ini. Di samping tugasan-tugasan yang lain yang Allah bebankan dan wajibkan pada kita untuk kita laksanakan, usaha untuk
menjadikan zaki bagi umur kita lebih berkualiti daripada umur-umur yang telah kita gunakan selama ini, usaha yang hendaklah kita ambil berat. Kita utamakan. Kata orang cerdik pandai, orang alim, jika seseorang masih berumur muda, mungkin banyak perkara yang dia perlu buat, yang perlu dia fikirkan. 1, 2, 3, 4. Yang semuanya dianggap mustahak dan perlu dilakukan. Tetapi, seiring dengan berjalannya usia, tentulah perkara yang jadi keutamaan dalam hidup menjadi semakin berkurang. Kalau dulu mungkin keutamaan dalam hidup ada 20, seiring dengan berjalan usia menjadi 10. 10 mungkin tinggal 5. 5 mungkin tinggal jadi 3, 2, seterusnya. Bukan yang lain tidak baik. Bukan yang lain tidak utama. Tapi ada perkara yang wajib kita utamakan. Yang mau tidak mau mesti kita usahakan. Sementara masa yang diberikan semakin suntuk. Inilah yang kita pelajari selama ini. Ayat yang telah kita bincangkan panjang lebar pada siri-siri yang lepas. Di dalam surah Al-Hasyr. Allah ingatkan kita apa yang sepatutnya kita renung dan kita fikir setiap saat. Khasnya pada masa seperti sekarang ini. Ya, ini surah Al-Hasyr, surah 59, ayat yang ke-18. Saya fikir dari sekian banyak ayat Al-Quran, yang sepatutnya, sewajibnya menjadi perhatian kita, atau kita beri perhatian lebih. Bukan ayat lain tidak penting, penting. Tapi sekian banyak Al-Quran yang penting belaka, yang baik belaka, yang sepatutnya kita berikan perhatian lebih, ialah surah 59, surah Al-Hasyr, ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita telah termasuk orang-orang ini. Jadi kita kena khitab ini. Kita termasuk yang Allah sampaikan khitab ini. Wahai orang beriman. Ya, adalah kita pasang telinga. Kita beri tumpuan, perhatian. Ittaqullah. Ini yang Allah minta.
takwalah kamu kepada Allah. Artinya, pastikan diri kamu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah. Itu pengertian mudah takwa Allah. Memastikan diri kita tidak melakukan perbuatan amalan yang menjemput, yang mengundang, yang menyebabkan kemurkaan Allah. Sama ada dengan meninggalkan suruhannya atau melanggar larangannya. Ini keutamaan hidup. Lebih-lebih lagi, saya katakan sekarang ini bagi kita. Perintah yang kedua apa? Wal tandur ma qaddamat lighad. Nah, ini penting. Inilah saya katakan priority hidup kita sekarang ini. Walaupun ayat ini ditujukan oleh pada orang mukmin bermula daripada ia balik. Bermula daripada ia balik. Tapi masa balik kan banyak komitmen. Ayat yang menyatakan siru fil ard wangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di muka bumi. Lalu perhatikanlah nasib umat-umat dahulu yang kami binasakan. Bukan itu tak penting, tapi mungkin sudah bukan lagi prioriti bagi kita. Melanglang buana, mengkaji sejarah umat dahulu, kalau perlu terlibat dalam tim kajian penggalian barang-barang purba, arkeologi, kan bukan keperluan lagi bagi kita. Bukan tidak baik. Allah menjadikan bumi ala dalulan famsu fi manaqibiha wa kulu rizki. Allah kata, aku jadikan bumi mudah, maka bertebarlah kamu di bawah bumi, cari rezeki di seluruh pelosok bumi, hutannya kamu terokai, lautannya. Itu perintah Allah. Tapi bagi seseorang pada masa tertentu, ayat itu sudah bukan lagi prioriti baginya. Bahkan masih hendak menyelam ke dalam hutan untuk cari mutiara, walaupun itu tidak salah. Takkan masih hendak mengusahakan bala, walaupun itu juga tidak dilarang untuk mencari rezeki sana. Memandangkan mungkin peruntukan masa yang Allah berikan pada kita sebelum kita berpulang kepadanya makin suntuk, maka itu bukan lagi satu prioriti. Prioritinya yakni ini. Wal tandur, hendaklah melihat, memperhatikan nafsun, satu diri, ma qaddamat lighad. Apa yang dia telah lakukan, apa yang dia telah buat untuk menjadi bekalan berpulang besok. What? Sudah cukupkah bekalan? Suruh Allah, suruh tengok, suruh cek. Check and recheck. Checklist ada cukup. Ibarat orang nak pergi haji kali pertama, syarat, peralatan, bekalan yang mustahak mesti disiapkan, tidak boleh tinggal, cek lagi. Ini sudah ada, sudah ada. Ini sudah ada, sudah ada. Ini sudah ada, cek lagi. Maklum, besok akan terbang ke Saudi Arabia untuk haji. Cek. Jangan sampai ada perkara yang amat penting yang diperlukan di sana, tiba-tiba tertinggal
atau tidak dibawa, atau tidak disediakan. Kalau orang nak berpergian di muka bumi pun, pastikan persediaan bekalan yang dibawa itu telah mencukupi, karena dia tidak mau sengsara dalam perjalanan atau di tempat, di destinasi tujuannya. Ini kan pula pergi ke alam abadi. Allah sangat sayang. Sehingga Allah mengingatkan kita, tolonglah, perhatikanlah. Apa yang kamu dah lakukan tuh sebagai bekal untuk hari besok tuh cukup atau belum? Wal tandur nafsu. Itu sangat, ayat ini adalah ayat priority bagi kita. Khasnya bagi saya. Ulangi lagi sekali, wattaqullah, takwa kepada Allah, takwa. Inilah. Jadi kalau masa muda istilahnya banyak komitmen untuk itu, untuk ini, untuk ini. Bila tiba masanya, kita tidak perlu banyak komitmen dalam hidup. Makin dikurangi. Mana yang paling penting? Dari sekian yang penting, mana yang terpenting? Dari sekian keperluan yang utama, mana yang paling utama? Oh, ini rupanya. Ini makin suntuk. Cukup tak cukup? Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Saya pikir tidak ada kewajiban yang lebih penting daripada melaksanakan ini secara bertanggung jawab. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat saya sedia menyampaikannya. Alhamdulillah. Kalau kita dapat menjadikannya sebagai peringatan bagi diri kita masing-masing. Karena apa? Suatu saat pasti kita akan kembali. Dan bila sudah tiba masanya, kita sudah tidak boleh buat apa-apa. Kecuali kita punya sumber pahala yang telah kita pelajari tempoh hari. Bagi kita yang ditinggal, masih ada kewajiban. Sama ada wajib, perkara yang wajib dilakukan, atau perkara yang wajib ditinggalkan. Selagi kita belum dipanggil, ada kewajiban yang Allah bebankan pada kita. Sama ada kewajiban itu berupa perbuatan yang wajib kita lakukan, atau kewajiban itu berupa perbuatan yang wajib kita tinggalkan. Dari sekian banyak perkara yang wajib kita tinggalkan sebagai bekalan. Ini menarik nih. Untuk menambahkan bekalan, bukan sekadar melakukan perkara yang wajib dilakukan, bahkan meninggalkan perbuatan. Meninggalkan perbuatan yang wajib ditinggalkan, itu pun menjadi bekalan kita. Artinya, untuk menambah bekalan kita jumpa Allah, kita boleh dengan bersikap aktif, buat aktif. Atau kita boleh bersikap pasif. Pasif maknanya kita tidak perlu buat apa-apa. Karena itu dilarang, tak boleh apa. Keduanya menjadi bekalan kita. Apa contoh amalan yang juga menjadi bekalan kita? Sesuai firman Allah Subhanahu tadi. Bekalan itu kita boleh dapatkan dengan bersikap pasif. Tak buat apa-apa. Karena ia berupa larangan. Apa dianya? Tajuk yang sedang kita beli, yang minggu lepas kita kajian ini, an-niyahah.
Niyahah itu sesuatu yang wajib ditinggalkan. Dan bila kita meninggalkannya, itu menjadi bekalan bagi kita. Bekalan kita bertambah. Senang tak senang. Menambahkan bekalan dengan bersikap pasif. Dengan tak buat apa-apa. Kan meninggalkan larangan itu tak buat apa-apa. Lainlah kalau berupa suruhan. Kalau suruhan kita perlu aktif. Oh, nak buat itu. Sehingga pada hakikatnya sebenarnya, meninggalkan larangan itu lebih mudah, lebih ringan berbanding melaksanakan suruhan. Hakikatnya. Karena kalau kita disuruh melakukan suruhan, sekecil apapun, kita kena bergerak. Perlu tenaga, perlu masa. Bahkan kalau ibadah maliyah, perlu wang ringgit. Berbeza dengan taklif berupa larangan. Menambah bebanan dengan meninggalkan larangan. Kita tidak perlu tenaga, tak perlu masa, tak perlu susah payah. Kadang perlu diam, tak buat apa-apa. Hakikatnya lebih mudah. Dan itu mungkinlah salah satu rahsianya. Kenapa taklif Allah yang pertama sekali kepada hambanya? Taklif maknanya bebanan. Yang Allah bebankan pada manusia. Yang hanya ada dua. Satu berupa suruhan, buatlah. Yang satu lagi berupa larangan, jangan buat. Ini nama taklif. Dan taklif yang pertama sekali Allah berikan pada manusia berupa larangan. Bukan suruhan. Artinya diberikan taklif yang paling ringan. Karena berupa larangan. Kenapa larangan lebih ringan? Karena kita tidak perlu bersusah payah. Tak perlu berpeluh-peluh. Bak kata orang perlu tidur aja. Tidur aja. Jaga, dah berjaya. Larangan ditinggalkan. Ya, ini larangan Allah kepada Adam ketika di surga. Kan di surga tidak ada perintah. Ketika Adam masih di surga, apa perintah Allah pada Adam? Tidak ada. Tak ada sama sekali. Yang ada larangan. Jangan dekati pokok. Nah, apa yang sedang kita pelajari ini, yakni taklif berupa larangan. Akhirnya, maksudnya sangat mudah, sangat ringan. Jangan niyahah. Jangan niyahah. Ini yang kita sedang pelajari ini. Ya, Mas sekalian, minggu lepas kita telah pelajari bahwa niyahah ini adalah tradisi jahiliyah. Warisan jahiliyah. Ini bermakna jika seorang itu niyahah, maknanya ia mengamalkan, kalau dalam bahasa baku, orang yang niyahah terhadap kematian, itu orang yang melestarikan budaya jahiliyah. Itu bahasa baku itu. Melestarikan budaya jahiliyah. Waliyadzubillah. Satu di antara risalah yang dibawa oleh Nabi, tujuan risalah yakni membentras tradisi amalan khurafat jahiliyah, tiba-tiba ada orang yang dah Islam pula mewarisinya, melestarikannya, menjaganya. Betapa buruknya perbuatan itu. Kan hadis Muslim yang kita pelajari minggu lepas, lihat dalam nota, ada 4 perkara Nabi kata yang umatku yang dia amalkan oleh jahiliyah, yang umatku susah hendak meninggalkannya. Membanggakan dengan diri dengan sebab darah keturunan, mencela orang lain karena darah keturunannya,
mempercayai ilmu bintang, astrologi, ilmu nujum, dan niyahah. Itu warisan jahiliyah. Itu bukti kebengkrafan moral. Ingat, jahiliyah yakni masyarakat yang telah mengalami kebengkrafan, kebobrokan moral, dekadensi moral. Orang Muslim tidak sepatutnya. Kita baca notanya. Lihat nota. Lepas hadis Muslim itu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, umat Islam sepakat keharaman niyahah terhadap mayit. Berteriak dengan teriakan jahiliyah. Berteriak dengan kecelakaan saat musibah. Itu dalam kitab Imani Al-Adhkar An-Nawawiyah. Matilah aku, habislah aku, tak tahulah macam mana masa depanku. Terpaksa aku hidup seorang diri, selama ini dia adalah tulang belakangku. Sekarang hidupku sudah ibarat burung sudah patah sayapnya, celaka, lebih baik mati. Itu niyahah lah tu. Ucapan-ucapan kecelakaan. Kehilangan seseorang karena kematiannya, seakan-akan dunia hilang. Orang yang celaka ini jamaah sekalian, bukan orang yang kehilangan dunia. Orang yang celaka bukan orang yang kehilangan ditinggal mati oleh kekasih. Orang yang celaka bukan orang yang dibuang kerja. Kehilangan kerja. Orang yang celaka bukan orang yang dilucut jawatan menterinya. Bukan hilang kerja, hilang kawan, hilang. Bukan hilang kesehatan, bukan hilang nyawa, bukan. Orang yang celaka ialah orang yang kehilangan Allah, zat yang mencipta. Baru dia celaka. Kalau sekadar setakat kehilangan pemberian Allah, itu tidak akan jadi celaka. Kehilangan harta tidak celaka sebab harta pemberian Allah. Kehilangan pasangan hidup karena kematian tidak celaka. Tidak rugi karena itu juga milik Allah. Kehilangan kerja juga tidak celaka. Allah tak kata celaka kamu hilang kerja. Tak ada, dalam Quran tak ada. Karena itu pemberian. Kehilangan kesehatan, saya jadi sakit juga tidak celaka. Yang celaka, yang rugi itu jika sesuatu kehilangan Allah yang memberi. Pemberi, kehilangan pemberi, bukan kehilangan pemberian. Sebab itu, orang yang merasa hidupnya sudah tidak ada gunanya karena kehilangan sesuatu, itu dosa itu. Itu dosa. Baik. Kita baca hadis berikutnya menjadi penjelas apa itu niyahah, nanti kita tahu. Hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Waja'a Abu Musa waja'an syadidan. Tengok ya dalam nota. Abu Musa Al-Asy'ari waja'a. Waja'a itu maknanya sakit yang kuat lah. Sakit yang kuat, yang ketiga waja'an syadidan. Wah, sakit sangat kuat hingga dia pingsan. Wajah. Fahusya alaihi, lalu dia pingsan. Sakit yang amat sangat, ya mungkin panas amat sangat atau apa sajalah. Sehingga beliau pingsan. Wa ra'suhu fi hajri imra'atin min ahlihi. Semasa beliau pingsan karena sakit yang diterima ini,
kepala Abu Musa al-Asy'ari berada di atas pangkuan istrinya. Dia berbaring di pangku istrinya, pingsan karena sakit kuat yang dialaminya. Falam yastati ayarudda 'alaiha syai'a. Istrinya itu pula berteriak sangat kuat. Melihat suaminya pingsan, dia pun teriak. Ya, teriak kekecewaan, teriak ketidakpuasan, teriakan yang menzahirkan rasa ketidakpuasan hati. Itulah apa teriaknya. Falam yastati ayaruda alaiha syai'an. Malangnya si Abu Musa al-Asy'ari yang pingsan, walaupun pingsan, pendengarannya ini masih berfungsi. Jadi mendengar suara teriakan istri. Teriakan sebagai tadilah luahan rasa kekecewaan, penyesalan, ketidakpuasan hati. Dia mendengar. Malangnya lam yastati ayarudda alaiha syai'an. Dia tak mampu. Tidak mampu nak balas, nak apa. Tak mampu. Falamma afaqa, maka tatkala Abu Musa al-Asy'ari telah sedar daripada pingsannya. Sedar semula. Afaqa yufiqu itu mana sedar. Qala, beliau terus menegur istrinya. Apa ucapan dia? Ana bariun mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri. Aku tak nak campur. Aku berlepas tangan, aku berlepas diri daripada seseorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berlepas diri daripadanya. Bahaya itu. Bahaya. Aku tak nak campur tangan, aku tak nak terlibat dengan perbuatan seseorang yang Nabi SAW pun berlepas diri daripadanya. Siapa itu? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW dahulu masa hidup, baginda memberitahu bahwa baginda bari'ah, berlepas diri, berlepas tangan, tak nak melibatkan diri sikit pun. Pertama, minas soliqah, daripada soliqah. Wal haliqah, yang kedua al-haliqah. Yang ketiga, asyaqah. Ketiga. Hadis riwayat Bukhari. Nabi berlepas tangan, Nabi berlepas diri, Nabi tak nak terlibat sikit pun terhadap tiga jenis manusia ini. Dan di sini semuanya gunakan tak marbutah. Soliqah, haliqah, syaqah. Karena pelakunya saat itu kebanyakannya perempuan. Bahkan ada ulama mengatakan semuanya perempuan. Pelakunya ini semua perempuan, sebab itu semua mu'annas. Soliqatun, halikotun, syaqotun. Apa itu makna itu? Di bawah sudah saya tulis penjelasnya. As-soliqah. Soliqah itu mana? Hiya ar-rafi'atu sautaha fil musibah. Soliqah adalah perempuan yang meninggikan suaranya atau berteriak dengan kuat kerana musibah yang menimpanya. Itu namanya soliqah.
Pelakunya namanya soliqah. Pakai tak menunjuk perempuan karena masa itu pelakunya perempuan. Laki jarang. Bila berlaku musibah benar-benar, ia berteriak kuat. Dan teriakan ini seperti mana dinyatakan di atas tadi. Teriakan bagi menzahirkan kekecewaan, menzahirkan kekesalan, menzahirkan kesedihan, menzahirkan wa'iyadzubillah ketidakpuasan hati. Karena musibah yang menimpa. Yang hakikatnya dia bukan tak puas hati dengan musibah. Dia tak puas hati kepada zat yang menimpakan musibah, yakni Allah. Besar tak besar dosanya. Tak puas hati, kecewa, sedih terhadap perbuatan Allah, kehendak Allah. Besar tak besar dosa dia. Siapa kita merasa tak puas hati? Kalau kita tak puas hati, maknanya tanpa kita sedari, kita menuduh Allah tidak berlaku adil. Subhanallah. Itu lagi besar. Tak puas hati dengan keputusan Allah, dengan qada Allah, itu maknanya kan kita menzahirkan, kalau kita ucapkan, maknanya menuduh Allah. Allah tidak berlaku adil. Ya Allah, kenapa engkau lakukan semini pada diri ini? Tak sepatutnya engkau buat semini, ya Allah. Kalau ia pun, kenapa sekarang? Kenapa tak nanti? Kalau ia pun, kenapa aku yang kau pilih? Kenapa bukan orang lain? Siapa kita mempertikaikan tindakan Allah? Orang yang mempertikaikan tindakan Allah itu maknanya tidak meyakini kebijaksanaannya, keadilannya. Bahasa kasarnya, dia tuduh Allah zalim. Itu soliqah. Ketidakpuasan hati diekspresikan, dizahirkan dengan suara, teriakan. Apa dengan ayat-ayat yang itu tadi, Allah, macam mana aku hidup lagi? Ya, matilah aku. Apalah aku. Wa'iyadzubillah. Itu jahiliyah. Bahkan sekarang sudah dianggap satu ajaran agama. Minta maaf contohnya di kalangan penganut Syiah. Setiap 10 Muharram tengok. Apa yang mereka lakukan? Bukan kaum perempuan, kaum lelaki bahkan. Luar biasa. Menyiksa dirinya. Mencederkan dirinya. Bahkan meronta-ronta, menangis-nangis. Ya, kononlah. Menunjukkan kesedihan yang luar biasa atas kewafatan Imam Hussein. Yang konon, semakin orang itu kuat menzahirkan kesedihannya, dengan cara yang Allahu Akbar, tak masuk di akal, mereka anggap itu sebagai bukti kecintaan kepada cucu Nabi. Akan balik ajaran itu. Itu dilarang dalam agama aja, mas kan. Ya, Ahlussunnah Jamaah tidak ada lah gitu. Satu ya, soliqah. Yang kedua, siapa yang Nabi berlepas tangan? Tak terlibat. Al-haliqah. Haliqah itu yakni allati tahliqu sya'raha. Perempuan yang membotakkan kepalanya karena musibah yang menimpanya. Itu zaman jahiliyah banyak. Sekarang lelaki. Dan agama Hindu ada ya. Kalau botak kepala mungkin karena apa kan? Nazar botak kepala pun sebenarnya tidak dibenarkan. Itu nazar. Ini kan pula botak kepala sebagai tanda kesedihan, kekecewaan atas musibah yang menimpanya. Boleh jadi atas kematian. Dilarang. Dahulu perempuan ada itu. Botak. Halaqah itu maknanya membotak. Botak kepala. Halqur roksi. Kan itu kan salah satu cara yang mesti dilakukan oleh orang haji bila sudah tahallul. Halqur
ra'si, buta kepala. Orang yang tahalnya dengan buta kepala, Nabi doakan 3 kali agar Allah ampunkan dosanya. Yang hanya memendekkan rambutnya, hanya doakan sekali oleh Nabi agar Allah ampunkan. Beruntung yang butakan kepala. Orang yang dibutak dalam bahasa Arabnya makhluk. Makhlukun itu orang yang dibutak. Pakai hak ya. Hak. Halaqo makhluk. Kalau makhluk pakai kha itu mana yang dicipta. Makhluk. Makhluk yang dicipta. Makhluk yang dibutak. Jangan. Dan yang ketiga. Asyaqah. Sakko itu manasanya mengoyak. Jadi asyaqah mana perempuan yang mengoyak-ngoyak bajunya. Kalau mengoyak-ngoyak baju karena musibah yang menimpanya sebagai tanda protes ketidakpuasan hati, dilarang, diharamkan, apatah lagi mencederkan tubuh badan dengan disebat-sebat belakangnya dengan tali ke dengan pisau, wa'iyadzubillah. Ketiga-tiga perbuatan itu jahilah, saya kata tadi, ima dengan suara, tindakan membutakkan kepala, atau mengoyak-oyak baju. Dan ini boleh ditafsirkan panjang yang sekian dalam hadis ya. Mungkin tidak baju, tapi banting pinggan. Banting pinggan, pecahkan pinggan mangkuk sebagai tanda kekesalan atas musibahnya. Dipecahkan pintu, ditendangnya anak. Mogok lapar. Mogok makan, bukan mogok lapar. Mogok makan, mana tak mau makan dah. Mogok makan, mogok mandi, mogok bercakap, mogok sholat. Duduk dalam bilik 3 hari 3 malam. Mogok cakap. Termasuklah ni. Dia sedang menzahirkan ketidakpuasan hati terhadap Allah yang menentukan musibah berlaku katanya yang di dalam kematian. Sebab itulah jamaah sekalian. Saya bicara di soal agama jamaah sekalian ya. Sebetulnya dalam Islam tidak dibenarkan jamaah sekalian untuk kita, kalau dalam bahasa bakunya, tapi bahasa saya kira bela sungkawa. Berbela sungkawa. Ya, bahasa yang mungkin boleh dipahami oleh orang awam, berkabung. Dalam Islam, yang dibenarkan berkabung itu, yakni hanya perempuan. Iya, berkabung. Berkabungnya macam mana? Ya, tidak berias diri, itulah maksudnya. Tidak melakukan keceriaan, kegembiraan. Bila ahli keluarganya meninggal. Bila ahli keluarganya meninggal, katakanlah ayahnya, atau adiknya, atau abangnya, kebenaran berkabung, berbela sungkawa, bukan melakukan ketidakpuasan hati ya. Ya, sedih. Nanti di belakang ada penjelasannya, harus hukumnya. Kalau sekali sedih, menikahkan air mata, boleh. 1 hari saja. Yakni 24 jam, bahasa saya. Bukan 1 hari, 24 jam. 1 kali 24 jam. Itu yang dibenarkan. Betul 1 hari? Ya, betul 1 hari. Tapi istilah yang tepat, 1 kali 24 jam. Katakanlah, bila adik lelaki, saudara lelaki atau ayah meninggal, anak perempuannya bolehlah istilahnya berkabung 1 kali 24 jam bermula pada kematian. Kalau kematiannya asar hari ini, ya hingga asar besoklah. Itu maksud 1 kali 24 jam. Besok malam dah tak boleh. Kecuali bila yang mati itu suami.
Berkabung yang diberikan oleh agama pada perempuan panjang. 4 bulan 10 hari. Indah itulah. Itu berkabung lah tuh. Artinya dalam masa itu kan tidak boleh keluar rumah, kecuali dengan alasan-alasan yang memenuhi syarat, tidak boleh berhias, kan begitu kan. Majlis kawin pun tidak boleh. Ini bergabung. Ada perempuan. Lelaki sebenarnya tidak ada perintah bergabung. Dalam agama kita, laki-laki ini sebenarnya tidak ada hari bergabung. Tak kira siapa pun yang meninggal. Ini pendapat ulama, semua ulama begitu jawab sekalian. Sebab itulah, kalau kaum lelaki tidak ada berkabung, kalau perempuan pun hanya boleh sehari, sekatu kali 24 jam, bila ahli keluarganya meninggal, dan benarkan berkabung 4 bulan 10 hari, jika suaminya meninggal. Kenapa pula sekarang ini? Nah, inilah susahnya. Ya, di negeri kita memang begitu. Saya tidak tahu bagaimana asal-usul, saya yakin mungkin jamaah lebih tahu daripada saya. Yang jamaah lahir di sini, belajar di sini, tentu lebih tahulah menghayati budaya sini. Kenapa ya kalau ada orang-orang besar meninggal? Kalau orang besar meninggal, yang bukan meninggal, ya wafat, mangkat. Ya, lelaki pakai songkok, mesti bagi apa namanya itu, putih itu apa namanya itu. Nah, songkok hitam tidak ada lilin putih, atau tangan karena di bubuk sini hitam. Itu tidak ada dalam agama aja Mas ya. Ya kita kurang tahu apa fatwa jabatan mufti di setiap negeri, itu saya tidak paham. Mungkin beliau ada fatwa, pernah keluar fatwa atau bagaimana fatwanya. Tapi yang pasti dalam Islam tidak ada. Menunjukkan apalagi mesti 40 hari mesti. Kalau dunia itu ada budaya barat. Contoh kalau perempuan meninggal mengibarkan bendera setengah tiang apa namanya itu. Nah, itu tanda. Dalam Islam tidak ada. Rasulullah SAW ditinggal mati oleh istri baginda. Iya. Ditinggal mati oleh putri baginda. Tak ada. Tidak ada. Ditinggal wafat oleh orang yang sangat mengasihi Nabi, walaupun tidak menerima ajarannya, Abu Thalib. Ya, tak ada. Tidak ada. Memang lelaki tidak ada berkabung. Kita malah disuruh tuh. Tak tahulah suruh. Apa namanya tuh yang dililit di bangkok. Sebenarnya tidak ada tuh ya masalah dalam Islam. Jadi selalunya kita tak payah buat itulah. Lainlah kalau mungkin jamaah termasuk orang yang kena disiplin mesti buat, kalau tidak dibuang kerja, wallahu alam, saya tidak tahu. Ya memang agak susah ya nak menjalankan syariat Islam ya. Bila masih ada kekangan, halangan-halangan, peraturan-peraturan ya, duniawi yang seakan-akan haram tidak dipatuhi. Dengan mematuhinya makna kita memerangi hukum Islam. Dengan melanggarnya, bila kita patuh hukum Islam, mana kita perlu melanggarnya, tapi mungkin ada tak tahulah apa tindakan disiplin apa, wallahu alam. Memang susah, tidak mudah. Nah, disitulah nanti uji iman kita memang betul-betul diuji. 3 inilah dan yang sewaktu dengannya Nabi mengatakan, ini bariun. Abu Musa al-Asy'ari yang sangat menyayangi, mencintai istrinya. Ketika dia sedar istrinya berteriak kuat sebagai tanda ketidakpuasan hati melihat dirinya pingsan di hari habaannya. Dia mendengar, tapi tak mau menjawab. Setelah sedar ditegurnya. Bukan tidak sayang istrinya. Nanti istrinya terasa atau tidak hatinya, kecil atau tidak, itu bukan soalnya. Yang pasti aku bebas daripada kamu. Aku tidak mau terlibat dengan perbuatan kamu. Walaupun engkau adalah istri aku yang menjaga aku. Bari. Karena tadi kamu sudah masuk solikoh. Luar biasa ini ketegasan.
Mungkin istrinya kalau sekarang mungkin membela diri, aku berteriak ini karena aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Kalau istrinya cakap itu mungkin apa namanya? Abu Asabu akan ajak, itu soal lain, cinta itu tak penting, tapi perbuatan kamu itu menyalahi agama. Aku lebih menyayangi istriku jika ia meninggalkan larangan agama. Daripada mencintainya, dipaksa untuk mencintainya, walaupun dia melanggar larangan agama. Oh, itu berat sekali ya mas kalian. Sebab ini kaitannya dengan hati, dengan keyakinan. Mana yang tidak diutamakan? Ya. Tentulah ketika Abu Musa Asy'ari ini sadar, ya tentulah belum sehat sangat. Kan dia sakitnya hingga dia pingsan. Tapi soalnya sudah boleh cakap lah. Dia tak akan tunggu lama-lama, terus ditegur. Baginya itu nomor wahid. Menegur kesilapan yang dilakukan oleh orang yang di bawah jaganya itu nomor wahid bagi Musa Asy'ari. Bukan sedar kemudian minta air, minta apa, tolong picit, bukan. Itu yang pertama ditegur. Karena itu tanggung jawab dia. Dia tanggung jawab dia ada peluang, dia ada kemampuan untuk menegurnya. Sebab apa? Membiarkan maksiat dilakukan oleh orang yang di bawah jagaannya. Kata ketua rumah tangga. Melihat maksiat dilakukan oleh orang yang di bawah tanggungannya. Dia diam, dia membiarkannya. Tak ada upaya untuk mengubahnya. Menegurnya. Nabi bagi gelaran pada orang ini. Dia dapat ada gelaran dia. Namanya Dayuth. Dan Dayuth termasuk orang yang haram masuk surga. Wa'iyadzubillah. Hebat ya sahabat-sahabat Nabi. Sakit hingga pingsan, sedar, terus menegur kesalahan istri. Bukan minta air, minta apa, minta ini. Cepat ini. Allah. Sebab baginya sakit kecil. Ya. Sakit itu kecil. Karena sakit itu adalah ujian musibah dunia. Yang dia takuti bukan sakitnya. Yang dia takuti jika ia tidak mampu bersabar karena sakit. Musibah yang menimpa dirinya, kata kematian orang yang dicintai, kecil. Bagi Abu Musa Asy'ari itu kecil, sebab kamu menangis benda yang kecil. Semua orang pasti mengalami, apalagi itu musibah dunia. Yang dahsyat itu bila musibah agama. Contohnya, baru kamu melihat suamimu pingsan. Kamu sudah melanggar larangan agama. Soliqah. Bermakna kamu sudah tertimpa musibah agamamu. Musibah yang menimpa dirimu, wahai istriku, seakan-akan Abu Asy'ari kata itu, bukan musibah dunia lagi, musibah agama. Dan bila yang menimpa itu musibah agama, hukumnya dosa. Jika musibah itu musibah dunia, kematian ke, hilang barang ke, sakit, belum tentu dosa. Bahkan mungkin dapat pahala jika sabar menghapus dosa. Peluang untuk masuk surga sangat besar. Jika orang ditimpa musibah dunia. Tetapi jika ditimpa musibah agama, bukan peluang masuk surga yang ada, neraka, sebab dia dosa. Nah itu yang amat-amat diprihatinkan oleh Abu Musa Asy'ari. Begitu sadar, terus itu nomor wahid. Luar biasalah ini orang. Patutlah sahabat-sahabat Nabi ini, bila sebut sahabat Nabi, kita kata radhiyallahu anhum.
radhiyallahu anhu. So, faham ya? Tuh makna. Tiga ini urainya panjang sama solikoh itu ya bukan hanya suara kuat. Apa sih ya? Ketiga-tiga tadi sebenarnya boleh disimpulkan. Itu niyahah namanya. Apa saja tindakan kita. Ima ucapan, suara, perbuatan yang sebenarnya bagi menzahirkan kekecewaan, kesedihan, kegalauan, lebih dasarnya ketidakpuasan hati karena musibah yang itu luar biasa. Baik, syarah hadisnya coba lihat, saya bacakan. Syarhul hadis. Boleh bagi baris kalau tak boleh baca. Laqad darabas sahabatu radhiyallahu anhum arwa'al amthilati fi khasyatihim minallahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, laqad darabas sahabatu, sungguh demi sesungguhnya sahabat radhiyallahu anhum telah memberikan satu arwa'al amtilah. Telah membuat satu contoh yang sangat-sangat hebat. Paling baik. Contoh yang paling ra'i. Paling terbaik lah. Tentang apa? Fi khusyatihim minallahi subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bab takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat contohnya Abu Musa Asy'ari telah memberikan contoh terbaik. Wattibaihim hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat juga telah memberikan contoh terbaik tentang bagaimana mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'us sahabah hudan Nabi. Ittiba' sahabat terhadap petunjuk Nabi itulah yang patut kita contohi. Sawa'un fi hali sihatihim, sama ada ketika mereka dalam keadaan sehat, au maradihim, atau ketika mereka dalam keadaan sakit. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Sahabat ini betul-betul lah. Masa sehat takut pada Allah, masa sakit pun takut pada Allah. Masa sehat bersungguh-sungguh mengikuti petunjuk Nabi. Masa sakit pun sungguh-sungguh. Tak ada alasan. Sakit tidak mereka jadikan alasan untuk tidak ikut Nabi. Sakit tidak mereka jadikan alasan untuk tinggalkan perintah Allah. Langgar Allah. Tidak. Itu sahabat. Artinya, takut mereka pada Allah, ittiba mereka terhadap Rasulullah ini tidak bermusim. Bukan sekejap ada, sekejap tak ada. Oh, kalau senang, kalau segar, okeylah, ibadah sempurna. Ini karena dalam qadurah, tak apalah, cincang je lah. Ini karena kita awak ni sibuk nun, tak apalah. Solat pun tak sekarang awak sudah senang, solatlah. Karena sekarang awak sudah senang, solatlah. Seakan-akan ketika masih sibuk, tak solat pun tak apa. Bukan begitu. Macam itu jadi bekalan agak. Kalau kita bersikap begitu jam sekian, jadi ke ia bekalan bagi kita untuk menghadap Allah SWT. Kalaulah
jalan hidup, manhaj hidup yang kita jalani seperti itu? Tentu tidak. Wa fi hadzal hadis, tengok berikutnya. Dan di dalam hadis ini, yahki Abu Burdah, sahabat Nabi yang lain namanya Abu Burdah, telah menceritakan, telah bercerita, anna abahu Aba Musa al-Asy'ari, bahwasanya bapanya, yakni Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari punya anak, gelaran dia Abu Burdah. Dia cerita, marido maradon sadidan. Dulu ayahku, dalam hadis inilah, maksudnya begini, Abu Burdah cerita, dulu ayahku Abu Musa al-Asy'ari sakit kuat. Fa'umi alaihi, karena sakitnya sangat kuat hingga ia pingsan. Allahu Akbar. Hingga pingsan. Fa'umi alaihi. Fakanat ra'suhu fi hajri imra'atin min alihi. Dan waktu itu masa pingsan, kepala Abah itu berada di atas pangkuan istrinya. Wahya zaujatuhu, yakni istrinya lah. Nama istri Abu Musa al-Asy'ari, Ummu Abdillah bintu Abi Daumah. Itu gelaran dia. Ummu Abdillah bintu Abi Daumah. Ada pendapat yang lain mengatakan ya zaujatu, nama dia Sofia bintu Damun. Itu nama sebenarnya Sofia, gelarannya Ummu Abdillah bintu Damun. Walidatu Abi Burdah bin Abi Musa. Ia ibu kandung kepada Abu Burdah yang menceritakan ini. Anak pada Abu Musa al-Asy'ari. So, Abu Musa al-Asy'ari kawin dengan Sofia bin Damun, melahirkan anak bernama Abi Burdah. Fasohat wanadabathu. Melihat suaminya pingsan, dia pun berteriak kuat. Kuat sungguh lah. Sampailah menyesali suaminya. Menzahirkan kesedihan, kekecewaannya. Falam yastati Abu Musa radhiyallahu an ayaruda alaiha say'an. Abu Musa al-Asy'ari sedang pingsan, walaupun dengar tak mampu nak merespon. Telinga dengar tapi tak mampu nak merespon. Pingsan kan. Nah, ini pun satu mukjizat dan semua kita tahu. Deria kita di jamaah sekalian, panca indera ini, yang boleh yang semua kita tahulah itu mujizat Al-Quran dan sekarang sudah bukan rahsia lagi menurut kajian saintifik. Panca indera kita ini, 5 ini, yang pertama sekali diaktifkan oleh Allah yakni pendengaran. Dan yang terakhir nanti berhenti berfungsi pun pendengaran. Mata dah tak boleh melihat, insya Allah pendengar masih. Lebih-lebih lagi, semua deria ini, semua deria ini ada rehat berfungsi, ada rehatnya. Tidak selamanya fungsi, ada rehat. Bila gelap, mata rehat, rehat. Tidur semua rehat. Peliknya pendengaran tak pernah rehat. Hatta tidur pun tak pernah rehat. Hanya direndahkan, dikecilkan dia punya volume dia. Volume direndahkan. Sebab itu kalau orang ingin ditidurkan dalam jangka masa yang panjang, bukan matanya yang ditutup, tapi telinganya yang ditutup. Betul-betul telinganya tidak difungsikan. Dan itu kata Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Kami pukul, kami tutup telinga mereka. Dan kami tidurkan 300 tahun. Pelik kan? Ditidurkan sebenarnya mata ditutup, tapi Allah kata telinga. Sehingga betul-betul tak dengar suara apa-apa. Sehingga lena tidurnya.
Nabi Musa Asy'ari tidak mau menjawabnya bisa babi igma'i karena pingsan. Falamma afaqa qala. Tatkala Abu Musa Asy'ari telah sadar, dia berkata, innahu bari'um mimma bari'a minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memberitahu istrinya bahwasanya ia berlepas diri. Tak nak melibatkan diri walaupun sedikit daripada orang yang dahulu Rasul pun berlepas diri. Wa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam bari'un minas soliqah. Pertama yakni Nabi daripada soliqah. Soliqah yakni ar-rafi'ah sautaha fil musibah. Perempuan yang berteriak kuat, menjeritlah atau apa sajalah karena musibah menimpanya. Wal haliqah, haliqah yakni allati tahliku sya'raha, tadi disebutkan yang membotakkan kepalanya, potong rambutnya. Wasaqah, yang mengoyak-oyak bajunya. Wa hadhihi kulluha, semua ini soliqah, haliqah, saqah min umuril jahiliyah. Itu adalah perkara-perkara warisan jahiliyah. Waliyadzubillah. Soliqah, haliqah, saqah. Waqad nasakhaha Allah subhanahu wa ta'ala bi syari'atil Islam. Dan sungguh Allah telah memansuhkan, telah menghapuskannya dengan datangnya, dengan kehadiran syariat Islam. Bermakna dengan datangnya syariat Islam, dengan seseorang itu telah memeluk agama Islam, tradisi jahiliyah sepatutnya sudah tidak ada, bukan malah dilestarikan. Ini itu. Bukan malah dilestarikan. Banyak sekarang tradisi jahiliyah masih dilestarikan. Diamalkan. Tanpa disedari, itu adalah warisan masyarakat jahiliyah yang telah mengalami kebubrukan moral. Kebingkrafan adab. Wa amara bil iktisadi fil hazani wal farah. Islam datang bukan sampai membentras warisan jahiliyah. Islam sebenarnya amat memahami sifat semula jadi manusia ini ada rasa sedih. Dalam dunia ini boleh ada potensi untuk sedih, ada potensi untuk gembira. Itu fitrah manusia. Dan Islam memahami itu. Sebab itu Islam membenarkan hambanya sedih, hambanya gembira, tapi tarkul hulu. Tidak berlebihan. Tapi iktisad itu sederhana. Nanti di belakang ada. Macam mana kesedihan, memberikan kesedihan sederhana, nanti di belakang ada nanti. Jadi Rasulullah SAW ketika putranya Ibrahim, putra Rasulullah, anak pada Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, hamba saya Hadiah Raja Mesir, meninggal ketika umurnya dalam satu sejarah baru 16 bulan. Ya, belum sampai setahun setengah, belum sampai. Jadi masih air kanalah. Nabi peluk, Nabi cium, dan Nabi menitiskan air mata. Nabi menitiskan air mata. Sahabat yang ada di sekitar Nabi melihat Nabi menangis itu, ya, dalam satu riwayat yakni Abdurrahman bin Auf tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasul. Kenapa engkau menangis? Bukankah engkau melarang menangis bila kematian? Jawab pada Nabi, ya Abdul Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, innaha rahmah.
Mataku menitikkan air mata itu adalah rahmat. Itu tanda kasih sayangku kepada anakku Ibrahim. Karena hati ini penuh dengan rahmah, mancar ke mata, mata menitikan air mata sebab kematiannya. Lalu Nabi bersabda, Innal aina tadma. Sungguhnya mata mengeluarkan air mata. Wal qalb yahzan. Karena dalam hati ada kasih sayang kepada orang yang meninggal ini. Wala naqulu ila ma yarda rabbuna. Sedangkan lidah kami tidak berkata apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah. Tidak berteriak, tidak menyumpah-nyumpah, tidak menggunakan kata, tidak. Kami mampu menjaga lidah kami. Wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzun. Betul Ibrahim. Kami sedih juga kamu tinggalkan. Itu tidak mengapa. Karena sedih yang itu adalah fitrah. Itulah. Islam paham itu. Islam memahami manusia ini ada fitrahnya, boleh sedih, boleh gembira. Saya itu hukum asal sedih dan gembira itu harus, karena itu fitrah. Walaupun hukum asal harus, Islam memberikan had, batasan. Nah, keharusan yang diberikan oleh Islam itu setakat mana? Kesedihan hati dan kegembiraan. Sebab bila sudah al-hulu, jatuh haram. Tak ada sedih sama sekali, itu hati yang keras. Mata langsung tak pernah menangis, itu hati yang keras. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Itu. Islam hapuskan itu yang niyahah. Tapi Islam memahami sifat manusia ini. Boleh sedih, boleh gembira. Yang dimulakan iktisad, sederhana. Tidak hulu. Wahassa, wahadda. Dan Islam sebenarnya amat-amat menggalakkan. Hadda itu menggalakkan. Menyuruh dengan kuat. Ala sabri indal masaib. Islam amat-amat menggalakkan. Untuk berlaku sabar. Terhadap musibah yang menimpa. Wahtisabi ajriha Allah. Sambil mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam suruh kita bersabar bila berlaku musibah sambil mengharapkan pahala daripada Allah dengan sebab musibah. Bagaimana caranya? Wa tafwidil umuri kulliha ilaihi. Dan menyerahkan segala urusannya kepada Dia. Karena semua berlaku karena kehendaknya. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Dia kehendaki pasti berlaku. Apa yang Dia tidak kehendaki tidak akan berlaku. Sedangkan apa yang Dia kehendaki pasti berlaku itu pasti. Benda yang Dia kehendaki berlaku itu pasti ada manfaat dan kebaikan bagi manusia. Allah tidak menghendaki keburukan atas manusia. Sebenarnya Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya. Hatta ketika Allah timpakan musibah pun, kebaikanlah yang Allah kehendaki daripada manusia. Biar manusia itu bertambah kebaikannya. Allah bagi kesenangan pun, biar manusia itu bertambah kebaikannya. Nah, di sini kita kena paham betul. Macam mana cara kita menambahkan kebaikan? Dengan kesenangan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana cara kita menambahkan kebaikan? Melalui musibah yang Allah timpakan pada kita. Itu di sini kita kena tahu betul. Kita tahu betul. Tafwid kepada Allah.
Allah berfirman dalam ayat sangat popular yang kita sedang bicarakan juga di tempat lain, tapi belum habis. Ini sangat dalam sekali. Surah Al-Baqarah 155 hingga 157. Faqala ta'ala, Allah berfirman, fabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Orang-orang sabar ialah alladzina idza asobathum musibah. Orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah atau mereka ditimpa musibah, sifat orang sabar, tanda orang sabar itu sikapnya ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini semuanya milik Allah. Kami tak punya apa-apa. Selama ini pun kami tak punya apa-apa. Sekarang Allah ambil balik, patutlah dia ambil apa yang dia punya. Wa inna ilaihi raji'un. Jangankan yang ada di tangan kami, diri kami pun suatu saat juga balik kepadanya. Itu orang sabar. Dan sudah maklum, banyak yang tahu ini sedang kita bicarakan di kelas lain. Saya berikan tajuk Asrarul Hauqalah wal Istirja. Orang sabar ini orang yang betul-betul memahami, mengamalkan rahasia pengajaran di sebalik ucapan la haula wala quwata illa billah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila itu ditanamkan, itulah orang sabar. Apapun yang menimpa dirinya, musibah seberat apapun, daripada yang ketiga berat, orang ini pasti akan bertambah bekalannya. Bukan bertambah bebanan, bertambah bekalan. So itu sangat penting memahami itu. Asrarul hauqalah wal istirja. Ya, saya persilakan untuk mengikuti kalau ada peluang yang di kelas yang lain. Fahaqqa ala kulli muslimin mu'minin, maka wajib, berhak atas setiap muslim, setiap mukmin, alima, mengetahui, sur'atal fana wa waskal rahil ila daril baqa. Setiap mukmin, setiap muslim wajib mengetahui apa? Mengetahui tentang betapa cepatnya, betapa pantasnya kebinasaan itu. Kita di dunia, supaya kita tahu, sedar betapa pantasnya, lenyapnya dunia ini. Sehat bertukar jadi sakit. Cepatnya lah. Ya Allah, tak terasa. Sebulan lagi dah habis 20. 22. 1 tahun apa yang saya buat? Pantasnya lah. Bilalah tahun baru hari itu macam ini. Sudah habis 1 tahun. Tatu-tatu, masuk Ramadan balik. Wah, rupanya sudah 2 hari raya tak boleh balik kampung. Betapa pantasnya kebahagiaan, betapa pantasnya berlalu. Tiba-tiba hanya jadi kenangan sekarang, hanya menjadi memori aja kebahagiaan dulu masa dulu. Bila rasa macam baru semalam. Minta maaf. Selagi minta maaf tanpa ada niat tak baik, tapi ini apa adanya saja. Saya yakin kalau kita mungkin melihat yang sudah ada anak, melihat anak. Yang ada cucu, melihat cucu. Dan duduk seorang diri sambil melihat anak atau cucu yang besar, pasti kita rasa, Masya Allah. Rupanya aku ini bukan lagi 30 tahun ya.
Rupanya aku ini bukan 30 tahun. Rupanya cucu dah besar-besar. Rupanya anak dah. Iya. Lah, rupanya aku ni dah tak pantas sungguh. Yang hanya cantik jadi tak cantik, ajak kuat jadi lemah, yang ajak sehat jadi suratul fana. Ustaz Muin dah tahu. Dan dekatnya, hampirnya bepergian. Rahil itu bepergian. Musafir, rahil, rihlah. Kemana? Ila daril baqa. Negeri kekal. Itu yang sepatutnya difikir oleh setiap kita setiap saat. Cepatnya lah dunia, kefanakan, kebinasaan dunia yang aku tinggali ini bagi diriku ini. Tapi sedang cari rupanya sudah. Mana sudah hampirlah kita ini. Minta maaf. Kalau di airport kan biasanya ada panggilan ya. Ada last call. Last call. Itu udah tidak panggilan lagi. Yang last call itu mana jenis yang lalai lah tuh. Jenis yang lekai asik mungkin sudah makan di restoran di airport ke apa. Akhir terpaksa dipanggil berkali-kali. Panggilan terakhir kan. Itu akhirnya lalai. Yang bersedia karena tahu dia hanya transit, wah sudah berada di dalam sudah. Sudah dapat kursi, sudah duduk. Wah, sudah seat belt sudah dipasang. Tahu. Tunggu masa untuk petolak. Nah, itu yang sudah lama siap. Yang leka itu akan dipanggil-panggil itu. Allahu Akbar. Alla yahzana ala ma fa'itin. Ala fa'itin min dunya. Kalau kita faham itu dan kita yakini, ya seorang pastilah mampu menahan kesedihannya. Kalau sedih pun tidak melampau terhadap sesuatu yang lenyap daripada dunia. Daripada sehat tukar jadi sakit, kurang sedih. Daripada senang tukar jadi susah, daripada kuat jadi lemah, bahkan daripada hidup jadi mati. Kalaupun sedih mudah dikawal. Syaratnya dari awal-awal sudah paham. Sudah diyakinkan dirinya. Wa ayyastas'ira sabra wa ridha. Akhirnya mampulah menanamkan kesabaran dan keridhaan. Liyanalad darajatir rafi'ah min rabbih azza wa jalla. Supaya ia mendapatkan darjah yang tinggi. Makom yang tinggi daripada Tuhan azza wa jalla. Azza wa jalla. Itu sepatutnya. Jadi walaupun saya ulangi lagi, walaupun meninggalkan larangan itu sebetulnya taklif yang mudah, jangan niyahah, jangan ini, itu kan senang. Kita hanya perlu peluk tubuh aja, bersikap pasif. Tapi rupanya realitinya tidak mudah. Karena setan, wah kacau. Setan masa itulah setan aktif. Sebab itu, walaupun benda itu hakikatnya mudah, jika tidak ada gangguan, bujukan iblis, mudah. Tapi karena bujukan iblis sangat kuat saat itu, sehingga meninggalkan larangan menjadi sangat berat. Sebab itu agama memberi kita garis panduan. Supaya kita dapat mengelak niyahah tadi. Diberi garis panduan seperti mana yang kita baru jelaskan tadi. Ya, yang baru kita jelaskan tadi. Tuh ya mas sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat buat saya. Dan alhamdulillah kalau dapat dikongsi manfaatnya oleh jamaah sekalian yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing kita
ke jalan yang diridhoinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.